وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua kenikmatan yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pertemukan kita di majlis ini. Padahal semalam sudah sempat ragu karena hujan lumayan besar. Biasanya kalau daerah Cibitung, tempat Anda tinggal itu, kalau hujan gede itu ada jalanan yang posisinya begini. Ya persis kayak yang di mana itu? Yang depan Kali Abang itu. Sekarang udah dicor ya. Nah, sekarang udah enggak kayaknya. Itu kalau hujan terus semalaman, pagi bisa tinggi banjirnya. Ya, alhamdulillah. Ternyata tadi lewat juga banjirnya sedikit. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan lagi di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu, majlis yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqamah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Kabair, kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Al-Kabiratus Sadisatu wal Arba'un, dosa besar yang ke-46. Dosa besar yang ke-46. An-niyahatu wal laqam. Termasuk dosa besar adalah an-niyahah. An-niyahah itu meratap ketika mendapatkan musibah.
Kalau kita ketika mendapatkan musibah bersedih, ini dibolehkan. Istri meninggal dunia, sedih ya? Sedih nggak, Pak? Istri meninggal dunia sedih ya? Sedih. Anak meninggal dunia, sedih. Maka sedihnya kita ketika mendapatkan musibah dalam Islam ini dibolehkan. Bahkan jangankan sedih, meneteskan air mata ketika mendapatkan musibah juga dibolehkan. Nangis boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nangis, meneteskan air mata. Lalu ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahada, apa ini? Karena ini difahami oleh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, meratap ketika mendapatkan musibah ini termasuk dosa besar, termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ketika sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika Ibrahim putra yang meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf bertanya, mahada, ini tangisan apa? Maka Rasul mengatakan, ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam hati setiap orang-orang yang beriman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang memiliki sifat penyayang, dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dapat musibah nangis, ini wajar. Yang enggak wajar itu kalau misalkan nangis itu disertai dengan niyahah, disertai dengan ratapan. Nangis disertai dengan marah-marah, atau juga nangis tangisannya itu kencang, meraung-raung, satu RT dengar. Ya, ini yang enggak boleh. Atau juga yang sering kita lihat, orang-orang ketika mendapatkan musibah, terlebih para wanita, jemaah sekalian, ketika suaminya meninggal dunia, dia nangis disertai dengan niyahah, disertai dengan meratap, menjambak-jambak rambut, merobek-robek baju, guling-gulingan di tanah, atau membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Ini yang enggak boleh, karena ini termasuk niyahah. Adapun kalau cuma sedih, kalau cuma nangis, boleh. Seperti hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga sama, manusia seperti kita. Qul innama ana bashar. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia yang sama seperti kalian. Bisa lapar, bisa haus, bisa merasakan yang namanya kesedihan. Makanya ketika Ibrahim putranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nangis. An-niyahah termasuk dosa besar. Di sini ada tambahan an-niyahah wal latamu, meratap. Wal latamu, al-latam itu menampar-nampar wajah. Jadi ketika mendapatkan musibah dia ya disertai dengan menampar-nampar wajahnya. Nah, ini bab poin yang ke-46 ini kita sambung dengan poin yang ke-47 sama. Nanti kita sebutkan dalilnya. 46, dosa besar yang ke-46 tentang niyahah, tentang meratap wal latam dan menampar-nampar pipi. Adapun dosa besar yang ke-47 at-ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Dosa besar yang ke-47-nya mencela keturunan. Nanti kita sebutkan karena memang nanti dalilnya disebutkan satu hadis. Nah, kita masuk sekarang dalil-dalil yang menunjukkan tentang an-niyahah adalah dosa besar. Yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani huma bin nasi kufrun. Ada dua perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya adalah merupakan bentuk kufur bagi manusia.
Jadi ada dua perkara, yang keduanya merupakan kekufuran bin nasi yang ada di antara manusia. At-ta'nu fid nasab, yang pertama adalah mencela keturunan. Contohnya gimana mencela keturunan? Ini kan sering kita kalau mencela orang, yang kita cela itu adalah bapaknya, yang kita cela itu kakeknya, dan seterusnya. Saat kita marah kepada seseorang, kita katakan dasar, gitu kan? Anak siapa? Itu namanya mencela keturunan. Ini termasuk dosa besar. Wa niyahatu 'alal mayyit, yang keduanya adalah meratap 'alal mayyit, atas mayit. Jadi an-niyahah, meratap ketika mendapatkan musibah. Dan ini bukan hanya musibah ditinggalkan orang yang kita cintai, bukan hanya ketika ditinggalkan istri, bukan hanya ketika ditinggalkan suami, bukan hanya ketika ditinggalkan anak, bahkan termasuk juga musibah-musibah yang lainnya. Ketika kita meratap, ketika kita melakukan niyahah, maka kita termasuk melakukan dosa besar. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummati, yang ada pada umatku, min amril jahiliyah, dan 4 perkara ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. 4 perkara ini termasuk perkara dari jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Sudah ada sejak zaman jahiliyah. Mereka dikatakan jahiliyah, jamaah sekalian, bukan karena mereka bodoh dalam masalah teknologi. Mereka bodoh bukan dalam perkara dunia, tapi jahil dalam perkara agama. Dan ini terjadi jauh sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bodoh dalam perkara agama. Makanya kalau sekarang masih ada orang yang melakukannya, berarti lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah. Begitu tidak? Iya kan? Kalau dulu orang jahiliyah melakukan 4 perkara ini karena mereka hidup jauh di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya jauh sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang di zaman kita melakukan 4 perkara ini, dia lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah. Karena sekarang sudah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih sekarang banyak orang-orang atau ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang mengajak mereka kepada Allah tabaraka wa taala, mengajak mereka untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau misalkan masih melakukan, berarti lebih jahil daripada orang-orang jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru fil ahsab, bangga dengan kedudukan. Di zaman kita banyak gak orang yang bangga dengan kedudukan? Ada atau tidak? Banyak. Mana orangnya? Bangga dengan kedudukan. Jadi presiden misalnya. Ya, bangga dengan kedudukannya sebagai presiden. Jadi wapres misalnya. Bangga dengan kedudukannya sebagai wakil presiden. Atau juga jabatan-jabatan yang lainnya. Jadi menteri, jadi gubernur. Banyak orang yang bangga dengan kedudukan mereka, bahkan mereka cenderung sombong ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jabatan. Bahkan Masya Allah terkadang ya, anak suka sakit hati jemaah sekalian. Ketika rakyat mereka mengeluh nggak bisa kebeli beras gara-gara beras mahal. Dengan enaknya mereka mengatakan, ya sudah, gak usah makan beras, makan aja pisang. Masya Allah, itu kan bukan solusi. Ya, al-fakhru fil ahsab, bangga dengan kedudukan.
Kalau kita tahu yang namanya jabatan itu tidak selamanya. Mereka kaya cuma di dunia, mereka punya jabatan cuma di dunia. Paling juga 60 sampai 70 tahun. Setelah itu meninggal dunia. Ketika mereka meninggal dunia, mereka dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka enggak tahu ini jamaah sekalian. Mereka jadi pemimpin, tanggung jawabannya bukan sama presiden, bukan sama atasannya lagi, bukan. Tanggung jawabnya adalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat pemimpin-pemimpin dulu jamaah sekalian, contoh misalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika menjadi pemimpin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ada juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an berusaha menjadi pemimpin yang adil. Bahkan Umar sampai mengatakan, seandainya di Irak ada kambing yang terperosok kakinya ke dalam lubang, maka Umar yang nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan saking adilnya Umar, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ketika ada orang yang datang kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, saya akan mengadu kepada Anda karena saya tahu Anda adalah khalifah yang adil. Iya, silakan kamu datang kepada orang yang tepat, kata Umar. Apa yang kamu ingin adukan? Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya satu hari berlomba balapan kuda bersama anaknya gubernur di Baghdad. Saya balapan kuda dengan anaknya seorang gubernur di Baghdad. Kemudian saya menang. Jadi ketika lomba itu dia menang. Akhirnya anaknya gubernur enggak terima, maka dia mencambuk saya, wahai Amirul Mukminin. Dicambuk saya beberapa kali cambukan. Orang tuanya tahu kejadian tersebut. Maka kemudian dia memasukkan saya ke dalam penjara agar saya tidak melapor kepada Anda, wahai Amirul Mukminin. Jadi langsung dimasukkan ke dalam penjara. Alhamdulillah, ikhwati wa akhwati fillah, ini kurang apa gubernur ini? Gubernur ini masih seorang sahabat. Sahabat Nabi dulu. Ya. Masih seorang sahabat. Ketika anaknya mencambuk orang, itu kemudian dibela anaknya. Apalagi sekarang. Orang sekarang anaknya melakukan kesalahan, dibela. Iya kan? Padahal jelas-jelas salah. Dulu juga sudah ada. Sahabat jemaah sekalian, kurang apa coba? Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Jadi orang ini dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian dia bilang, lalu saya lari, wahai Amirul Mukminin, sehingga saya datang kepada Anda sekarang ini. Kata Amirul Mukminin, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya sudah, saya akan kirimkan surat kepada gubernur yang ada di Baghdad. Untuk apa? Nanti biar datang ke kita, ke Madinah ya, atau ke Mekah. Pokoknya untuk haji ya. Jadi ketika berkirim surat, intinya apa? Nanti kalau berangkat haji ke Mekah, ya singgahlah ke Madinah, kata Amirul Mukminin. Maka gubernur ini, ya namanya diminta sama presiden kan, diminta sama khalifah, dia pun datang. Setelah selesai dia menunaikan ibadah haji, dia datang menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka termasuk di situ ada yang mengadu tadi. Maka dilemparkan cambuk kepada orang tersebut. Ya fulan, pukul anaknya gubernur yang mulia ini. Yang katanya mulia ini, kata Amirul Mukminin. Akhirnya dicambukin jamaah sekali. Sampai orang-orang melihatnya itu kasihan. Meminta agar dia menghentikan cambukannya. Tapi dia terus mencambuk dia. Setelah itu dia merasa apa? Merasa sudah puas. Dia katakan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya sudah membalas orang yang sudah mencambuk saya. Maka kemudian Umar perintahkan lagi, sekarang kamu cambuk bapaknya. Sekarang kamu cambuk bapaknya. Tapi orang itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya sudah mencambuk orang yang sudah mencambuk saya. Sudah cukup, wahai Amirul Mukminin. Umar mengatakan, wahai fulan, seandainya kamu mencambuk bapaknya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan dirimu mencambuk dia sampai engkau yang menghentikannya. Umar pun mengatakan kepada gubernur, hei fulan, kenapa kamu menjadikan dia sebagai budak, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan dia dalam keadaan merdeka. Masya Allah. Dulu ya.
Pemimpin-pemimpin dulu seperti itu jamaah sekalian, bersikap adil kepada rakyat. Hatta yang datang itu rakyat biasa. Hatta rakyat biasa. Dia ngadu tentang kezaliman seorang gubernur, gubernurnya dihukum, anaknya dicambukin, dibalas. Coba kalau sekarang begitu enggak? Ya. Adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu, enggak bangga dengan kedudukan. Bahkan Umar bin Khattab terkenal dengan sikapnya yang sederhana. Bahkan tidur itu di apa? Ya, di pasir, di atas pasir. Tidur di atas pasir jamaah saking sederhana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari ada kaisar yang mengutus utusan untuk melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar ini walaupun pokoknya terkenal jamaah sekalian, pemimpin yang dikenal. Ya, baik di kalangan kaum muslimin maupun di kalangan orang-orang kafir. Jadi ada kaisar yang dia mengutus seorang utusan untuk melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada penduduk Madinah, kalau kita sekarang mungkin mana kaisar gitu. Maka mereka mengatakan kami enggak punya kaisar. Atau aina malik, mana raja? Mereka mengatakan kami enggak punya raja. Yang kami miliki adalah Amirul Mukminin. Yang kami miliki adalah Amirul Mukminin. Lalu dia bertanya, aina Amirul Mukminin? Maka mereka mengatakan bahwasanya Umar sekarang sedang keluar. Ya, carilah olehmu di tempat ini dan ini. Akhirnya dia pergi. Dan dia kaget, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum, setelah mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu an tidur di atas pasir berbantalkan tongkat yang biasa digunakan untuk, ya, biasanya Umar itu kalau kemana-mana bawa tongkat untuk merubah kemungkaran. Jadi kalau ada yang melakukan kemungkaran dirubah dengan tongkat, dipukul dengan tongkatnya Umar. Tidur di atas pasir berbantalkan tongkat. Masya Allah, akhwati fillah azani Allah. Karena memang betul-betul yang diperhatikan adalah kesejahteraan rakyat. Enggak mementingkan dirinya sendiri. Makanya jauh berbeda di zaman kita yang lebih mementingkan kepentingan diri, keluarga dan golongannya daripada rakyatnya. Makanya mudah-mudahan nanti ke depannya Allah berikan kepada kita pemimpin yang sayang kepada kita, rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-fakhru fil ansab, bangga dengan kedudukan. Yang kedua, wata'nu fil ansab, mencela keturunan. Ini juga sama, ya, mencela keturunan. Sampai sekarang masih ada yang melakukannya. Berarti kan lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah dulu. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan bintang. Dulu ada Pak, sama bintang. Kalau nggak hujan-hujan kayak kemarin, minta sama bintang, bintang ini turunkan hujan kepada kami. Dulu di masa kita ada nggak orang yang minta hujan dengan bintang? Ada atau tidak? Nggak pernah lihat ya? Orang minta hujan sama bintang belum pernah lihat. Tapi kalau sama dukun, ada. Iya kan? Pawang, ada namanya pawang hujan. Ya, ada yang namanya pawang hujan. Bahkan hujan lagi turun, disuruh berhenti. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang mereka minta hujan atau bisa memberhentikan hujan, itu sama dukun. Sekarang lebih parah lagi. Memang mereka nggak minta sama bintang, tapi sama dukun. Sama. Ini termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Coba. Banyak kita dapati sebagian kita ketika mau hajatan. Mereka datang ke dukun. Pertama, bukan hanya minta ketika hari H enggak hujan. Tapi mereka nanya sama dukun ini, kun, saya mau hajatan tanggal sekian. Ya, kira-kira cocok enggak? Nah, gitu kan? Nanya apa? Nanya hari baik, hari buruk. Ada atau tidak? Ada ya, masih ada zaman kita. Jadi mereka nanya sama dukun ini, kapan ya tanggal yang baik? Kapan ya hari yang baik untuk nikahin putri saya? Untuk nikahin putra saya? Padahal semua hari baik jemaah sekalian. Semua hari baik, semua bulan baik. Nggak ada hari buruk, nggak ada bulan buruk, semuanya baik.
Tapi ada orang-orang yang mereka meyakini adanya hari baik, hari buruk. Nanya ke dukun. Bahkan bukan hanya nanya hari baik, hari buruk, tapi juga minta, "Kun, biar nanti pas hari haknya enggak hujan." Ya. Jadi diapain? Pokoknya disyariatin apalah biar enggak hujan. Akhirnya dukunnya memberikan syarat apa? Pasang sapu lidi dalam keadaan terbalik. Ujungnya dikasih bawang, cabai, merica, ketumbar. Ya sekalian tomat gitu. Apa hubungannya jamaah sekalian hujan dengan sapu lidi yang dibalik itu? Ya. Makanya kalau kita jangan melakukan itu jamaah sekalian. Karena kita datang ke dukun saja menanyakan sesuatu, kita nggak percaya, nanya saja, itu nggak diterima amalan kita selama 40 malam. Jadi kita sholat, terus sholat kita nggak dapat pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, datang saja menanyakan sesuatu. Adapun datang kepada dukun kemudian percaya dengan apa yang dia katakan, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia termasuk orang yang kufur dengan agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau hajatan enggak usah datang ke dukun, nanya sama ustadz atau kiai kita. Maka insya Allah jawabannya sama. Pak Kiai, saya mau ngadain hajatan, kira-kira hari yang baik hari apa? Pasti jawabannya sama. Kalau enggak hari Sabtu, hari Ahad. Itu hari baik Kiai? Bukan. Itu hari libur. Kalau hari libur yang datang insya Allah banyak. Ya, PNS libur. Yang kerja di kantor libur, yang kerja di pabrik libur, yang dagang, kecuali yang dagang kalau dagang kan justru hari libur ya. Tapi insya Allah nyempetin datang kalau hari libur. Kalau untuk tanggalnya Pak Kiai, tanggal berapa yang paling pas? Kalau untuk tanggalnya usahakan tanggal muda. Ya, itu tanggal yang baik? Bukan. Orang gajian. Jadi kalau tanggalnya tanggal muda, insya Allah kalau misalkan ada yang mau nyumbang, nyumbangnya agak gede. Ya, jadi yakin jawabannya sama. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah yakum, wal istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan ramalan bintang. Yang keempat, an-niyahah, meratap ketika mendapatkan musibah. Meratap ketika mendapatkan musibah termasuk perkara atau amalan yang sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, an-naihatu idza lam tatub ulbisat dira'an min jarabin wasirbalan min qatiranin yaumal qiyamah. An-naihatu, wanita yang meratap. Wanita yang meratap. Suka ada pertanyaan, emang yang meratap wanita doang? Di sini yang disebutkan an-naihatu, wanita yang meratap. Emang yang meratap wanita doang? Laki-laki ada nggak yang meratap ketika mendapatkan musibah? Ada, ya, ada. Bahkan Anda pernah lihat jamaah sekalian, seorang laki-laki ketika ayahnya meninggal dunia, dia nangis sambil membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Pernah lihat? Masih saudara? Ya, saudara jauh. Ya. Nangis disertai dengan membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Tapi kenapa dalam hadis disebutkan an-naihatu, wanita yang meratap ketika mendapatkan musibah? Ini menunjukkan keumuman. Jadi yang paling banyak meratap ketika mendapatkan musibah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ketika suami meninggal dunia, kebanyakan istri nangis. Bahkan nangisnya disertai dengan ratapan. Ketika seorang istri meninggal dunia, suami nangis enggak? Kok nggak ada yang jawab?
senyum-senyum. Om, lihat Om. Ketika istri meninggal dunia, sama kayak Istiana juga gitu ya. Ummu Najwa tuh bilang, kalau ya ibu meninggal kayaknya ayah seneng. Masya Allah bilang, itu suka suudzon sama suka berburuk sangka. Ya sedih ya Nabi bilang. Ya, nangis sama. Ya itulah, nangisnya yang nggak lama gitu kan. Beda dengan istri. Kalau istri itu nangisnya bisa lama aja masih. Ya, istri itu nangis bisa berbulan-bulan. Ya, bahkan mungkin setahun istri itu nggak mungkin nikah lagi, belum bisa move on dari suami. Ya sekalipun mungkin ada 1-2 lah. Tapi kebanyakan apa? Mereka sulit untuk melupakan suami. Bahkan ada jamaah kita yang sampai tua nggak nikah karena masih belum bisa move on dari suami pertamanya. Apa bahasa pesona Anggreknya itu? First love, ya. Cinta pertama itu. Yang Rasul mengatakan wa mal hubbul ula illa lil habibil awal, tidak ada cinta sejati kecuali cinta yang pertama. Masya Allah. Nah, betul ya Mas, sulit melupakan suami yang pertama. Ya. Makanya ada ikhwan kita juga cerita nikah dengan seorang janda. Dapat berapa bulan, kemudian istrinya lari sama mantan suaminya. Berarti belum bisa melupakan. Nah, itu. Makanya banyak ikhwan-ikhwan kita yang nggak mau nikah dengan janda gara-gara ini. Takutnya belum bisa move on dari suami pertamanya. Dan ini banyak kasus, betul. Ya, jadi nikah sama laki-laki yang lain, kemudian setelah nikah dia kabur sama mantan suami. Nah, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah. Bahkan sampai meninggal ada yang tidak nikah lagi. Tapi kalau suami, istri meninggal dunia, nangis atau tidak? Ketawa? Nangis, ya. Berapa lama? Nangisnya berapa lama, Pak? Sehari. Nangisnya sehari, Om. Ya. Bahkan ada juga yang lebih parah lagi. Berapa lama, Pak? 7 langkah dari kuburannya. 1, 2, 3. Masya Allah. Karena ketika dia melangkah barangkali ya 7 kali langkah, kemudian ada temannya istri. Temannya istri yang sudah meninggal tadi datang. Takziah. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sambil sedih-sedih gitu ya. Waalaikumsalam, Bu. Pak, turut berduka cita ya, Pak ya. Ya, semoga diampuni semua dosanya, diterima amal ibadahnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya, Bu, amin. Sabar ya, Pak ya. Saya juga sama, Pak. Belum lama ditinggal sama suami. Yang bener. Langsung deh gitu. Ya, karena laki-laki mah nggak ada masa idah ya. Boleh sebetulnya, cuman kan tega banget baru meninggal tadi kemudian langsung nikah. Ya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu harus ada masa iddah, masa tunggu. Kalau ditinggal mati sama suaminya, masa iddahnya 4 bulan, 10 hari. Kalau ditinggalkan atau cerai hidup, masa iddahnya 3 bulan. Kalau misalkan ada wanita yang hamil, suaminya meninggal dunia, dia sudah hamil tua, paginya suaminya meninggal, sorenya lahiran, selesai masa iddahnya. Ya. Ini kalau perempuan ada yang namanya masa iddah. Nah, kenapa di sini disebutkan an-naihatu, wanita yang meratap, idza lam tatub, apabila dia belum bertobat. Dalam hadis yang disebutkan qabla mautiha, sebelum dia meninggal dunia. Ulbisat dira'an min jarab, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian dari kudis. Ini kulitnya gatal-gatal. Digaruk kemudian terkelupas. Itu namanya dira'an min jarab. Dira' itu pakaian perang. Jadi wanita yang meratap, pernah meratap ketika mendapatkan musibah, suaminya meninggal dunia meratap, anaknya meninggal dunia meratap,
orang tuanya meninggal dunia menangis disertai dengan ratapan. Belum taubat sampai dia meninggal dunia. Nanti di yaumil kiamat diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian dari kudis, wasirbalan min qatiran, termasuk juga dikasih selimut oleh Allah Subhanahu wa taala dari aspal yaumal kiamah, di hari kiamat nanti. Di ketika gatal, digaruk, kulitnya terkelupas, disiram dengan aspal neraka, bukan aspal dunia. Yang kita tahu panasnya api dunia dibandingkan dengan panas api neraka 1:70 kali lipatnya. Ini menunjukkan ikhwati wa akhwati fillah azan ya Allah yakum, meratap ketika mendapatkan musibah adalah dosa besar. Karena ancamannya tadi berat. Ya, dulu pernah kita sampaikan di awal. Ciri dosa besar itu pertama disebutkan kalau itu adalah dosa besar. Inna minal kabair. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar. Asyirku billah, syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Disebutkan. Ini menunjukkan kalau itu adalah dosa besar atau diancam dengan ancaman neraka seperti dalam hadis ini. Diancam oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau belum taubat nanti di yaumil kiamah diberikan pakaian kudis dan dikasih selimut dari aspal neraka. Wal iyadu billah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya niyaha atau meratap ketika mendapatkan musibah termasuk dosa besar. Selanjutkan. Hadis yang berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Janaiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna", bukan termasuk golongan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "man darabal khududa", orang yang memukul-mukul wajah. Jadi ketika mendapatkan musibah, ditampar-tampar wajah. Ya, itu. Wa syaqqal juyub, yang merobek-robek saku. Jadi kita kayaknya nggak ada. Ya, meratap dengan merobek-robek saku tuh nggak ada. Tapi kalau dalamannya nggak tahu. Ya, ngambil duitnya maksudnya. Merobek-robek saku. Wada'a bida'wal jahiliyah, kemudian menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Biasanya orang jahiliyah itu kalau misalkan ada yang meninggal, keluar sambil teriak-teriak, si fulan meninggal dunia, si fulan meninggal dunia. Ya, itu termasuk niyahah, enggak boleh. Ya. Tapi kalau kita info, tujuannya biar banyak yang mendoakan atau juga banyak yang mensolatkan, maka ini tidak termasuk da'a bida'wal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, berarti ada berapa tadi? Bukan termasuk golongan kami. Yang pertama, orang yang ketika mendapatkan musibah dia tampar-tampar wajahnya, kemudian dia merobek-robek saku dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Janaiz juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi", sesungguhnya mayit, jadi orang yang sudah meninggal dunia, yu'adzabu, dia akan diazab oleh Allah tabaraka wa taala fi qabrihi, di kuburnya, bima niha alaihi, dengan ratapan yang ditujukan kepadanya. Jadi kalau kita meninggal dunia, istri nangis disertai dengan ratapan, bukan hanya dia yang berdosa, namun orang yang telah meninggal dunia juga diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Waliyadzubillah. Makanya kita pesan sama keluarga, nanti kalau saya meninggal dunia, jangan sampai melakukan ratapan. Beda kalau orang-orang non muslim ya. Mereka kalau ada yang meninggal di antara mereka, maka nangis kan. Bener nggak nih? Jangan-jangan salah. Mana PRT PRW yang biasa suka datang ini? Begitu nggak, Pak? Kalau ada orang non muslim meninggal dunia itu kan mereka
nangis itu kan. Bahkan katanya bayar orang untuk nangis. Dalam Islam nggak boleh. Ya. Tapi kalau sekedar nangis boleh. Bahkan ikhwati wa akhwati fillah, ada juga yang salah memahami hadis ini. Sesungguhnya mayit dia akan diazab di kuburnya dengan sebab niyahah yang ditujukan dari dia, yang apa namanya, yang dilakukan karena dia. Ana pernah melihat langsung ketika ayah mertua rahimahullah meninggal dunia. Ada anak bontot, anak bungsu baru datang dari Bandung karena kuliah di Bandung, datangnya terlambat, semua kita sudah hadir, bahkan termasuk Masya Allah ya, Allah itu kadang bikin indah skenarionya itu. Jadi ketika ayah mertua mau meninggal dunia, besoknya itu 1 hari sebelumnya istri itu pengen banget pulang. Pengen banget pulang, padahal kondisinya sebelum Ramadan. Ana sempat bilang sama istri, oh kan tanggung pulang sekarang, nanti aja lebaran ya, kita pulangnya habis lebaran aja. Tapi tetap kekeh jamaah sekalian minta pulang. Nggak tahu kata dia pengen pulang. Ya sudah, ayah nggak bisa nemenin karena waktu itu ngurusin ini berangkat haji. Ya, jadi sudah ada panggilan, disuruh diurus surat-suratnya. Bahkan sempat juga waktu itu bingung karena nggak punya duit sama sekalian untuk melunasi berangkat ongkos haji. Ya, akhirnya minjem duit sama mertua waktu itu. Ya, jadi ngobrol sama istri, kata istri, ya udah berangkat aja. Nanti kita cari pinjaman. Alhamdulillah. Ya, rahimahullahu taala. Nah, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum, istri pulang duluan, ana bilang anak nyusul ya, mungkin nanti malam lah. Selesai ini, ana juga pulang. Nah, istri sempat cerita juga. Jadi ketika pulang itu malamnya diajak cucu-cucunya semua ke taman kota di Kuningan itu. Oh, di mobil itu kata ada anaknya juga yang ikut ya, adiknya istri ikut juga. Itu sempat di mobil itu ketawa-ketawa ceria aja jamaah sekalian, senang-senang gitu. Ya, sama ayah mertua. Ternyata sampai sana itu ada apa gitu, hujan atau apa, nggak tahunya balik lagi, nggak jadi, balik lagi pulang. Udah gitu doang. Ya, sampai rumah, malamnya nggak apa-apa, besoknya juga ke pasar, jam 9 kemudian pulang karena ngontrol tukang, ada tukang di rumah kakak itu. Kemudian dia merasa apa? Pusing. Kok pusingnya gitu? Maka dia langsung masuk ke dalam rumah. Rumahnya belum udah jadi tapi mungkin finishing lah, mau selesai dikit lagi beres-beres. Dia bilang sama kakak ipar, pusing. Kakak ipar bilang apa? Udah tidur aja. Dan ketika tidur, ikhwati wa akhwati fillah, ternyata itu adalah tidur yang terakhir. Nggak bangun lagi. Jadi kakak ipar itu melihat tangannya sudah lemas. Bahkan termasuk ada air di celana kan, kalau orang meninggal dunia itu kan ini kayak ini dubur itu kan terbuka semuanya. Ya, sehingga keluar aja. Langsung dibawa ke rumah sakit. Jam 9 dibawa ke rumah sakit. Nah, malamnya anak datang. Kemudian nggak tahu kenapa jamaah sekalian, padahal itu kan ngelewatin rumah sakit. Ana bilang sama adik ipar yang jemput, ya kita mampir dulu ya, nanti aja deh, nggak enak, udah malam katanya. Jam setengah 9 kurang lah, jam 8 gitu. Nanti aja, nggak enak, takutnya lagi istirahat. Akhirnya lewat jamaah sekalian, maksudnya entar-entaran ke rumah sakitnya. Datang ke rumah, ya ngobrol dulu dengan keluarga yang lain, ya. Jadi belum sempat ke rumah sakit, dia belum melihat ketika komanya tuh belum melihat. Nggak taunya jam 9 datang yang dari rumah sakit, nyalain lampu semua, ya sudah meninggal dunia.
Jadi jam 9 pagi dibawa ke rumah sakit, jam 9 meninggal dunia. Masya Allah, ikhwati wa akhwati fillah. Yang namanya kematian itu ya dekat banget ya. Ada orang yang paginya sehat, sorenya meninggal dunia. Nah, sebetulnya kita ini sudah mengantongi tiket kematian jamaah sekalian. Cuman tiketnya ini dirahasiakan kapan? Ya, untuk kapan-kapannya wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi tiket kematian itu sudah kita kantongi. Tinggal tunggu waktunya. Nah, kemudian dibawa pulang, dimandikan segala macam, ya. Sudah dikafani semua, sudah selesai semuanya. Ya, mau dibawa ke masjid untuk disolatkan, barulah adek ini datang. Ketika datang dia pengen nyium jamaah sekalian, ingin mencium ayahnya terakhir kali. Tapi banyak yang bilang jangan dicium, nanti akan menyebabkan dia diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba ini kan salah ya, salah dalam memahami hadis ini. Betul Rasul mengatakan innal mayyita yu'adzabu fi qabri bimaniha alaihi, sesungguhnya mayit akan diadab di kuburnya dengan ratapan yang ditujukan kepadanya. Ketika meratap, kalau cuma nangis nggak apa-apa. Jadi ada yang bilang jangan cium, nanti dia akan diadab di kuburannya. Kalau cuma nangis nggak masalah, padahal jamaah sekalian. Makanya ini pentingnya ngaji jamaah, biar kita paham. Jadi kalau kita ingin mencium keluarga kita yang sudah meninggal dunia, ayah kita, ibu kita dalam keadaan nangis boleh. Yang nggak boleh itu kalau disertai dengan ratapan. Ya, akhirnya nggak nyium, nggak mencium yang terakhir kali. Kan kasihan. Padahal dalam Islam boleh. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minas salih bari'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas saliqati wal haliqati wasyaqqati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minas saliqati, dari wanita-wanita yang meraung-raung, nangis kenceng nangisnya. Itu bukan ini ya, bukan manusia. Ya, yang meraung-raung itu nangis kenceng. Satu RT dengar. Wal haliqati, termasuk juga wanita-wanita yang mencukur. Al halika itu halaqa yahliku, mencukur. Jadi makanya dapat musibah, kemudian ada kan yang mencukur rambut. Tujuannya ini termasuk niyahah, nggak boleh. Ya, ada yang istrinya meninggal dunia, dia botakin kepalanya. Ada yang istrinya meninggal dunia, dia cukur semua rambutnya. Dalam rangka apa? Ini berduka, nggak boleh. Ini termasuk niyahah. Kemudian termasuk wasyaqah, merobek-robek baju. Ya, merobek-robek baju. Ini termasuk niyahah, nggak boleh. Adapun tentang mencela, tadi sudah kita sebutkan ya, mencela keturunan tadi sudah kita sebutkan. Kalau dalam kitab ini disebutkan satu, ya, isnatani huma bin nasi kufrun, ada dua perkara kata Nabi, yang keduanya adalah bentuk kekufuran bagi manusia, at-ta'nu fin nasab, mencela keturunan, wan niyaha 'alal mayyit, dan melakukan ratapan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Semoga kita bisa menjauhi dosa besar ini, ya. Kalaupun misalkan kita sudah pernah melakukan, semoga kita segera bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar tidak mendapatkan azab tadi, ya, diberikan pakaian kudis dan disiram dengan aspal dari nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terakhir, terus solusinya gimana? Biar kita tidak meratap saat mendapatkan musibah. Karena di antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwati wa akhwati fillah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, maka Nabi menjelaskan yang bolehnya. Nabi melarang kita ketika kita ditimpa musibah, menginginkan kematian, enggak boleh. Wala yatamannayanna ahadukumul mauta bidurrin yusibuh. Tidak boleh salah seorang di antara kalian menginginkan kematian karena musibah yang menimpa.
Ada orang yang dikasih musibah berat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikasih sakit berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Padahal dia sudah datangi rumah sakit ternama. Akhirnya kemudian dia menginginkan kematian. Nggak boleh, dilarang sama Nabi. Yang boleh apa? Nabi menjelaskan, wa in kana la budda fa'ilan. Kalau kalian nggak mau melakukan, fakul, ucapkanlah doa. Ini yang dibolehkan, berdoa seperti ini. Jadi jangan minta mati, tapi doa seperti ini. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkan saya. In kanatil hayatu khairan li, jika memang hidup lebih baik buat saya. Wa tawaffani, wafatkan aku wahai Allah. In kanatil wafatu khairan li, jika memang wafat itu lebih baik buat saya. Ya, doa ini yang dibolehkan. Nabi itu kalau melarang sesuatu, ini yang dibolehkan. Gitu. Ya. Kalau nggak hafal, insya Allah ini live streaming, ya ada nanti tinggal di setel ulang. Ya, Pak Puji ya, udah nak kirim linknya. Nah teman-teman nanti cari doa ini. Ya, di ini aja, skip gitu kan. Langsung cari doa, hafalin. Ya, biar kita hafal. Ya, ini yang dibolehkan. Tapi jangan cuma nonton, jangan lupa like dan subscribe. Karena sudah lama bikin YouTube, ya alhamdulillah baru 400, semalam itu 427 yang subscribe. Gitu. Anak bilang nih orang pelit banget gitu. Ya. Cuma klik doang gitu kan. Nah, ikhwati wa akhwati fillah. Ketika Nabi melarang kita mengucapkan masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan kehendakmu, enggak boleh. Terserah Allah dan terserah kamu, enggak boleh. Masya Allah wa syi'ta, enggak boleh. Yang boleh, Nabi mengajarkan, yang boleh masya Allahu summa syi'ta. Apa yang dikehendaki oleh Allah, lalu apa yang kamu kehendaki. Jadi pakai summa beda dengan ketika waw, pakai waw. Kalau waw itu penyamaan. Ya, menyamakan Allah dengan selain Allah. Masya Allah wa syi'ta, enggak boleh. Ini padahal kata-kata ini dikatakan kepada Nabi SAW. Masya Allah wa syi'ta. Ada orang yang datang kepada Nabi mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan kehendakmu. Nabi mengatakan, jangan kamu katakan itu. Ucapkanlah sama Nabi, Masya Allah wahdah. Apa yang dikehendaki oleh Allah saja. Solusinya. Maka termasuk di sini. Solusinya gimana? Sabar. Solusinya simple, sabar. Ketika dapat musibah, sabar. Sabar kan berat, iya. Sabar kan sulit, iya. Sabar kan pahit, iya. As-sabru kas-sabir. Sabar itu seperti buah sabir. Murrun madzaquhu, pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Karena buah dari kesabaran adalah surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya kan? Ini solusinya jamaah sekalian. Biar kita nggak meratap ketika mendapatkan musibah. Sabar saat Allah berikan kepada kita musibah. Ingat, semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu, yakini hidup ini ujian. Semua kita akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa Allah ciptakan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Hidup ini ujian. Nggak pernah luput dari ujian Allah. Kita kalau lihat orang jamaah sekalian, itu nggak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Duitnya banyak, istrinya cantik, tapi istrinya nggak pakai jilbab. Waliyadzubillah. Itu kekurangan jamaah sekalian. Kaya, duit banyak, istri cantik, tapi nggak pakai jilbab. Keluar kemana-mana nggak pakai jilbab. Bahkan dia punya medsos. Setiap hari dia posting dalam keadaan nggak pakai jilbab. Ada orang suka sama dia, tertarik sama dia, pengen melakukan zina gara-gara dia. Dia dapat dosa. Termasuk suaminya juga dapat dosa. Coba lihat. Nggak ada yang sempurna. Ada orang punya istri biasa-biasa saja, tapi soleha, nurut sama dia. Mi, bikin kopi. Iya, Bi. Istrinya biasa-biasa aja, tapi nurut. Nggak pernah bentak suami. Ma, iya Pak. Bunda, iya Panda.
Coba mending mana? Punya suami cantik nggak pakai jilbab, atau suami cantik, istri cantik nggak pakai jilbab, atau istri biasa-biasa saja tapi pakai jilbab, solehah? Pilih mana? Nggak ada pilihan keempat, ketiga. Karena pasti pilihannya cantik, solehah. Ya, jadi ini, yakini hidup ujian jamaah. Semua kita akan diuji. Maka lihat, nggak ada yang sempurna. Pejabat, lihat para pejabat, banyak mereka sombong. Untuk apa? Jadi pejabat sombong, neraka tempatnya. Iya kan? Rasul yang mengatakan. Ya. Tapi kalau jadi pejabat nggak sombong, iya. Jadi pejabat soleh, bagus. Jadi pejabat rajin ngaji seperti ini, oke lah. Tapi kan jarang. Orang ketika jadi pejabat yang ada sombong. Kebanyakan ada 1-2 yang nggak sombong. Ya, nggak ada yang sempurna. Mending kita kadang, ya, bukan pejabat tapi masya Allah mau ngaji, mau duduk di majelis ini, mau sholat berjamaah, itu lebih baik. Jadi semuanya ujian. Ujiannya ada yang diuji dengan kekayaan, ketampanan, kecantikan, kemiskinan, itu ujian. Yang kedua, ingat, orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, pahalanya besar. Ada seorang wanita yang penyakitan datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan. Ketika penyakit ayan saya datang, aurat saya tersingkap kemana-mana. Fadu'ullaha li an yu'afiyani. Tolong berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesembuhan kepada saya. Maka Rasul berikan kepadanya pilihan. In syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kamu mau sabar, bagimu surga. Lihat, balasannya adalah surga. In syi'ti sobarti walakil jannah. Jika kamu mau sabar, bagimu surga. Yang kedua kata Nabi, wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. Kalau kamu mau, saya akan doakan agar Allah berikan kesembuhan kepadamu. Coba kalau kita pilih mana? Penyakitan masuk surga. Enggak penyakitan, enggak dijamin masuk surga. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, cuma 2 doang. Pilih mana coba? Penyakitan masuk surga, ya, dikit-dikit asam urat, ya, makan meninjau, kambuh, ya. Tapi dijamin surga misalnya, karena ini dia sabar, dia bisa masuk surga dengan sehat terus, kaya, duitnya banyak, ya, tapi nggak pernah ngaji. Pilih mana? Ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sabar tuh, saya akan bersabar. Saya akan bersabar. Dipilihnya sabar jam. Karena Rasul mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kamu mau kamu sabar, maka bagimu surga. Dipilih dia sabar. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, perawi hadis ini, mengatakan sampai meninggal dunia wanita ini dalam keadaan penyakitan. Cuma kan sempat minta sama Nabi, kalau ketika penyakit ini kambuh, auratnya tidak tersingkap, maka didoakan sama Nabi SAW. Makanya ketika penyakitnya kambuh nggak tersingkap. Lihat jamaah sekalian, kalau sabar surga. Ketika ada yang ditimpa musibah anaknya meninggal dunia, bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang anaknya meninggal dunia, Rasul mengatakan innal abda idza mata waladul abdi, ketika anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allah li malaikatihi, Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, karena malaikat maut punya pembantu-pembantu. Jadi bukan sendirian. Maka di sini katakan limalaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Qabaltum walad abdi. Kalian ambil anak hambaku? Qalu, mereka menjawab, "Na'am." Iya. Allah tanya lagi, "Qabaltum samrata fuadi?" Kalian ambil buah hati hambaku? Qalu, mereka mengatakan, "Na'am." Iya. Madza yaqul? Apa yang dia ucapkan? Qalu, para malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a. Dia memuji engkau wahai Allah. Anaknya meninggal dunia, dia bersyukur kepada Allah karena dengan musibah ini dihapuskan dosa, dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dia wahai Allah, dia mengucapkan kalimat istirja'. Apa kalimat istirja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan, ubnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya, pertama, yakini hidup adalah ujian. Yang kedua, ingat sabar itu pahalanya bukan besar tapi besar. Karena dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar diberikan pahalanya tanpa batas.
Ya. Jadi orang sabar pahalanya besar, insya Allah. Kalau misalkan kita tahu dua ini jamaah sekalian, hidup ujian, yang kedua orang sabar pahalanya besar. Sekecil apapun musibah akan menghapuskan dosa. Yakin gak bakal meratap ketika mendapatkan musibah. Ditambah kalau misalkan kita yakinnya apa? Ujian yang Allah berikan kepada kita nggak seperti yang diberikan kepada orang lain. Ada orang-orang yang mungkin ujiannya lebih berat daripada kita. Ingat itu. Ada orang punya anak 3, 1 anaknya meninggal dunia. Lihat, ada orang yang diberikan oleh Allah musibah, diberikan ujian oleh Allah, anaknya satu-satunya meninggal dunia. Dia nggak punya anak setelah itu. Ya, ujian lebih berat. Ketika ada di antara kita kehilangan mobil Agya, tapi jangan kuning ya. Ada orang kehilangan mobil sama sekalian Agya. Jangan sedih. Ya, karena ada orang yang kehilangan mobil Fortuner. Lihat orang yang ujian lebih besar daripada kita. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang yang mereka diberikan musibah oleh Allah, musibah pada agamanya. Ini musibah lebih besar. Ada orang-orang yang nggak pernah duduk di majelis ilmu. Ada orang-orang yang nggak senang mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia tahu salat yang benar seperti salat Rasul kalau bukan dari pengajian seperti itu? Dari mana dia tahu wudu yang benar seperti wudunya Rasulullah SAW kalau bukan dari majlis-majlis seperti ini? Ya, itu kan musibah yang besar. Nggak pernah ngaji, rumahnya dekat dengan masjid, nggak pernah datang ke masjid. Itu musibah yang sangat besar. Ya, daripada kehilangan rumah, daripada kehilangan mobil, musibah yang menimpa agama kita lebih besar, jamaah. Ya, termasuk anak dapat musibah pagi ini. Tadi telat datang, sehingga nggak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi insya Allah bisa diqadha ya setelah syuruk. Tapi sudah syuruk ya. Oh ya, nah. Demikian ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Cukup ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kehadiran perhatiannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.